Assalamualaikum Bu Fevi, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Deva. Kenapa? Alhamdulillah ada sedikit masalah nih Bu. Pengen curhat dong Bu. Oh gitu. Oh, Iya, tapi gimana sekarang keadaannya dulu? Aku mau tahu nih, keadaan Bu Fevi gimana sekarang? Sehat kan? kalau kondisi saya saat ini sehat. Alhamdulillah Bu. Hanya Hmm. mungkin yang masalah ini yang menjadi pikiran saya nih Bu. Saya pengen cerita Bu, boleh Bu? Oh boleh banget. Tapi sok Bu, boleh curhat deh Bu. Aku mau tahu. Oke, Ada baik. apa Terima sih Bu? kasih Bu Pengen Deva. curhat apa sih Bu? Ini loh Bu, saya itu kan mengajar di kelas 6 Bu. Hmm. Jadi secara fisik mereka itu kan emang sudah dewasa, sudah pubertas ya Bu ya. Hmm. Terus? Yang saya hadapi ini ternyata ada siswa Bu, Hmm. siswa yang mungkin dalam membaca menulisnya itu kurang Bu. Oh, jadi ada Gimana ya satu Bu ya? siswa. Jadi ada satu siswa ya? Iya, iya Bu. Oh gitu. Jadi, eee, setelah mengetahui ini, tujuan Ibu pengen gimana nih, Bu? Saya sih sebagai guru kelas 6 tentunya Mhm, saya merasa bertanggung jawab ya, Bu, ya, mhm, karena ini adalah puncak dari tingkatan SD ya, Bu, ya. Di betul. mana di sini di mana di sini saya merasa bertanggung jawab, saya harus bisa melatih, mendidik, menuntun anak sampai bisa kalau dalam istilahnya membaca, menulis, dan berhitung, Bu. Kalau secara logika ya, untuk siswa kelas 6 ini serasa tidak pantas ya, Bu, ya, kalau seperti itu. Sekarang saya pengen tahu nih, Bu, coba Ibu bisa lebih banyak cerita tentang siapa namanya, Bu? Misal siapa namanya? Nam namanya Ardian, Bu. Oh iya, bisa Ibu ceritakan nih Ardian seperti apa coba, Bu? Ya, kemarin itu kan pas pertama masuk sekolah, Mhm, kebetulan saya adalah wali kelas 6 A, mhm. jumlah siswanya kurang lebih ada 40 siswa, Bu. Wah banyak Nah, ya, Bu, ya? iya, kelas gemuk, Bu, Mhm, alhamdulillah. mhm. Dari ke-40 siswa ini ternyata ada satu anak yang spesial atau apa ya, Bu, ya, karena memang saya baru pertama, mengajar di kelas ini, gitu kan, di tahun ajaran pertama ini. Betul. Saya heran-heran, Bu, dengan siswa ini. Kenapa ya setiap kali di absen diam, seperti mematung gitu, Bu. Oh, Tidak bisa diajak bicara, cenderung mungkin temperamental, seperti itu, Bu. mhm. Saya kebingungan nih, Bu, seperti apa yang harus saya lakukan ya, Bu, ya? Oh gitu. Nah, kira-kira, hambatan apa nih, Bu, yang Ibu, dapat nih ya, Bu, ya, dengan anak tersebut, Bu? Kira-kira ada hambatan atau gangguan yang bisa menghalangi Ibu untuk memberikan pembelajaran? Selain selain yang tadi kata Ibu, dia hanya diam terpaku gitu ya, Bu, ya? Selain itu ada apa Iya, lagi, Bu? yang pertama itu ya susah sekali diajak komunikasi ya, Bu, ya. Mhm. Yang selanjutnya setelah saya selidiki, saya tes, ternyata anak ini juga kurang dalam membaca gitu, membaca, menulis, Oh, dan begitu. berhitung. Terus? Kalau menurut saya kan untuk, kelas 6 ini kan sudah harus dan wajib anak itu bisa membaca ya, Bu, ya. Iya, harusnya ya, Bu, ya? Iya. Itu, Bu. Iya, karena kan memang, tingkatannya dari SD kan sudah mau lulus ke SMP ya, Bu. Minimal gitu, mereka tuh Iya, memang harus bisa, membaca dan menulis ya, Bu, ya. Jadi memang membaca, ya Ardi ini ini memang belum bisa ya, Bu, ya. Nah, ya, kira-kira nih, Bu, eee, iya, kira-kira solusinya Ibu bagaimana tuh, Bu, untuk menghadapi Ardi ini? iya, awal-awalnya kan memang saya itu kan belum dapat informasi dari guru kelas sebelumnya ya, Bu, ya. Mhm. Saya langsung masuk kelas, saya absen, dan setiap hari, setiap masuk pun saya, memang udah menjadi kebiasaan saya untuk menghafal nama-nama siswanya, Bu, satu persatu supaya mereka fokus ketika saya, memberikan pelajaran atau menginstruksikan sesuatu, "Ini kenapa?" Gitu. Karena awalnya memang sikapnya itu kan pendiam, cenderung temperamental, tidak bisa Mhm, didekati. Saya mencari mhm. solusi, Bu, dengan
dengan berkomunikasi, bertanya jawab dengan guru-guru sebelumnya. Saya bertanya jawab dengan guru kelas 5, Bu. Di sini, guru kelas 5, yang saya tanya ini sebenarnya Ardian ini adalah memang murid pindahan dari sekolah lain, masuk ke, kelas 5 itu Mmm, di awal tahun ajaran, seperti itu. Rekan kerja saya memang saudaranya gitu ya. Nah, meminta iya, guru kelas tersebut untuk, diadakan les gitu, les khusus, les private gitu kan. Nah, tidak hanya satu mhm, orang guru saja, Bu. Jadi selama waktu 1 tahun ajaran itu, ada lagi yang dianggap, berkompeten di bidangnya. Contohnya seperti guru kelas 1, Bu, ya kan, untuk membaca menulis itu mungkin guru kelas 1, sangat berkompeten. Di sini misalnya Ibu dengan cara menghafal terlebih dahulu nama-nama anak ya, iya, itu juga sama Bu saya lakukan. Jadi di minggu pertama sampai kedua kita harus menghafal anak, kita harus mengabsen anak. Ibu sudah bagus itu loh, berkolaborasi dengan guru kelas 1 ya, yang berkompeten gitu ya, untuk memberikan pengajaran kepada Ardi, betul? Ya? iya, Iya. Nah, ini juga bagus sih, Bu, bagus sih. Kadang kan kalau iya, guru kelas 1 tuh sabarnya, luar biasa ya. Apakah Ardian itu sendiri nyaman nggak, Bu, dengan guru yang lain? Biasanya kan kalau, dengan anak yang agak lebih spesial itu mereka hanya nyamannya dengan satu orang aja, Bu, biasanya ya. iya, Apakah Ibu dari melihat apakah Ibu melihat nih, eee, ada rasa nyaman nggak nih Ardian dengan guru-guru yang lain? Ya, dari cerita ya, Bu, ya, Iya, saya lihat dari cerita guru kelas sebelumnya dan heeh, guru private kelas 1 itu, masih sama seperti yang saya alami awal-awal tahun ajaran ini, Bu. Cari solusi sendiri nih, Bu, ya. nah gimana nih, Bu, Eee, solusinya? Gimana iya, saya solusinya? mencari solusi sendiri, Bu. Saya melakukan pendekatan sekali, Mmm, saya, coba untuk masuk ke apa ya, alamnya Ardian mungkin ya, jiwanya. Iya, sebenarnya siswa ini kalau misal untuk kelas 6 itu kan 11 sampai 12 tahun ya, Bu, ya. Nah, heeh. Ardian ini ada di usia 14, 15 tahun, Bu. Tapi, Oh, iya kalau iya. secara fisik, Bu, kalau secara fisik kalau dilihat itu Mhm, sempurna, Bu, tidak ada yang kurang. Kita tidak tahu kalau anak ini memang, eee, tidak bisa membaca, menulis, dan berhitung gitu kan. mhm Nah, di mhm. sini saya melakukan pendekatan, saya, masuk ke dalam jiwanya Adrian ini dari tahapan usianya itu, yaitu masa pubertas ya, Bu, ya. Oh, Di situ. sini saya melakukan iya, karena segala cara sudah saya lakukan, mungkin sama seperti guru-guru sebelumnya gitu kan. Mhm. Strategi apa nih yang Ibu lakukan untuk bisa lebih dekat dengan Ardian? Selain yang tadi katanya ibu guru yang lain juga sudah melakukan hal yang sama ya, tapi hasilnya juga memang belum bagus ya, Bu, ya, belum baik ya. Ya, Nah, ini strategi ya, apa lagi nih, Bu, yang Ibu lakukan kepada Ardian agar bisa menjadi lebih baik, bisa bisa mmm, terbuka, bisa berkomunikasi dengan ya, baik? Bagaimana, Bu? ya. Ya, di awal tahun ajaran ini saya mencoba 3 bulan pertama ya, Bu, ya. Mhm Saya mencoba, memberikan pengertian, kepada mhm yang lain, mhm. ketika dalam pembelajaran tolong, bantu agar, situasi menjadi kondusif. Ibu tidak hanya memprioritaskan Ardian, tetapi semua juga diprioritaskan. Ada hal yang paling penting yaitu teman kita yang satu ini, butuh pendampingan Ibu secara khusus. Jadi setiap hari, saya duduk bersama saya, Bu, Ardian Mmm, ini. Saya ajak ngobrol, saya ajak cerita, eee, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, ada perubahan, Bu, dia udah mulai bercerita. nah, Masuk ke masa alhamdulillah. saat itu pembahasannya tentang pubertas, apa yang kamu rasakan kalau misal emang di usia kamu ini pubertas misalkan ya, memang agak kesulitan sih untuk mengajar membacanya karena emang, ke dalam apa, tadi masa pubertas itu kan masa di mana anak itu, secara genetik, secara ini udah matang gitu ya, Bu, ya. Kalau Iya, anak betul siswa perempuan betul. itu sudah haid gitu kan, kalau anak Mhm. laki-laki itu, mimpi basah dan sebagainya.
punya ketertarikan tersendiri tidak kalau misal melihat perempuan, anak-anak perempuan yang cantik? Ada Bu, saya suka. Nah di sini dia baru bicara ternyata ya. Nah, Mmm, kenapa? Kok bisa seperti itu? Iya Bu, saya suka kalau lihat yang cantik. Ibu juga suka kok lihat yang ganteng gitu kan. Nah, tapi ada tapinya nih. apa tuh, Bu? Harus si perempuan atau si laki-laki ini dia akan suka sama kamu kalau misal kamu itu bisa baca gitu. Sudah mulai dari situ dia mulai belajar membaca Bu dengan intens. Saya tanya lagi, gimana kondisi di rumah gitu kan? Ya, saya belajar dengan ayah saya, Bu. Kata kalau sama ibu saya repot karena saya punya adik kembar dua, katanya gitu ya. Ya udah, lanjut. Selama 3 bulan, saya menilai memang siswa ini sudah bisa membaca, tapi itu tidak berlangsung lama, Bu. Seperti itu. Nah, strategi kedua Mhm, di 3 bulan kedua ini saya meminta rekan tutor sebaya betul. untuk apa mengajarkan bagaimana membaca menulis itu melalui pendekatan mereka masing-masing seperti itu ya Bu ya. Mhm. Eh, Hasilnya saya bagaimana, Bu? berharap saya berharap di sini Ardian ini kalau untuk tutor sebaya mungkin tertarik Mhm. dengan, apa, pola pikir, gaya bicara, gerak-gerik yang mungkin seusia dengan dia, dia akan lebih, apa ya, lebih berusaha lagi dan mampu untuk membaca menulis gitu kan. Ternyata banyak yang mengatakan bahwa sebenarnya Ardian itu bisa membaca, tetapi besok harinya ketika dites lagi dia sudah lupa. Solusi apa lagi yang harus saya harus mencari informasi apa lagi nih, seperti apa lagi. Nah, saya berusaha menghubungi orang tuanya, Bu. Seperti Mhm, apa, betul. ngobrol gitu kan. Saudara Ardian ini memang dulunya entah waktu di dalam kandungan atau sudah lahir dia mengalami itu Bu, apa, Sakit ya? sakit, panas gitu Bu, Oh, eee, iya iya. kejang ya Bu, sampai berapa Mmm, kali gitu. Makanya mmm, untuk pertumbuhan, itunya rada kurang gitu kalau secara fisik sempurna Bu. Sebelum masuk ke sekolah kita pun, sebelumnya Ardian itu memang mendapatkan sekolah yang lebih lah ya Bu ya, kalau dibilang. dari cerita Ibu ya, dari strategi Ibu yang sudah Ibu lakukan gitu kan ya, itu kira-kira komitmen Ibu bagaimana nih terhadap rencana yang tadi Ibu sudah sebutkan? Ya Apakah masih komitmen saya lanjut dengan strategi Ibu yang katanya tadi apa, ada tutor sebaya, ada yang Ibu mulai pendekatan Ibu gitu ya, apakah, komitmen Ibu selanjutnya bagaimana? ya sebagai guru kelas 6 ya Bu ya, di Mhm, 3 bulan pertama komitmen saya harus mengajarkan siswa ini, untuk bisa membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian komitmen saya selanjutnya, saya mencari solusi lain gitu kan dengan, tutor sebaya. mhm, Kemudian, komitmen saya lagi kemudian dengan orang tuanya seperti apa dan harus bagaimana, karena ini adalah, tahun-tahun terakhir. betul betul. Saya akan terus mencoba mengajarkan semaksimal mungkin kepada Ardian, metode atau strategi seperti apa yang memang harus dilakukan agar Ardian ini setidaknya dia bisa, apa, bisa mengingat gitu, seperti itu, Bu. Iya, baik, Bu. Jadi, eee, yang terlibat dalam Halo komitmen halo Ibu tuh halo pastinya ada halo. siapa aja nih, Bu? Terlibat ini kan awal-awal saya mengajar di kelas ini, saya meminta bantuan wali kelas sebelumnya untuk saya menggali informasi ya Bu ya, Mmm, tentang anak ini, kemudian kepada guru kelas 1 mungkin saya bertanya tentang bagaimana teknik yang ibu baik ya. guru kelas 1 ini laksanakan, kemudian yang paling utama itu komunikasi saya tak lepas dari pimpinan Bu, kepala Oke. sekolah, Berarti dengan kepala orang sekolah, tua orang tua, ya, kemudian orang ibu tua. gurunya sendiri ya, Bu Fevi dan guru kelas 1 dan, Halo, teman ya, sebaya, betul? Iya. iya Bu, seperti itu. Bu, rasanya gimana?
Alhamdulillah Bu, saya, Efektif. punya gambaran ya Bu ya, bagaimana saya Mhm harus mhm. melaksanakan, apa tadi, pencapaian saya untuk mencapai Pencapaian, iya tujuan betul. saya, yaitu, bisa menangani satu siswa yang dibilang kalau dibilang ABK, ABK bukan sih Bu ya itu? Nah, coba harusnya Ibu, coba tanya sama orang tuanya dulu tuh, Bu, apakah memang pernah ke rumah sakit apa belum? Apakah dari, informasi dari orang tuanya sudah mendapatkan rekomendasi apa belum, gitu, Bu. Coba ditanya dulu ya, Bu. Iya, iya Heeh, siap jadi Bu, biar biar siap. kita, lebih paham nanti, dalam mengkondisikan, Ardian ini dalam pembelajarannya gitu, Bu. Apakah nanti memang harus, berdiferensiasikah, apa harus bagaimana, gitu, Bu. Ya, coba Ibu Siap. ditanyakan kembali saja kepada orang tuanya, kan Ibu sudah sering berkomunikasi ya? Mudah-mudahan nanti Ardian ke depannya lebih baik lagi, bisa lebih interest lagi terhadap pembelajaran yang Ibu berikan, kemudian, apa ya, lebih bisa interaksi lagi ya, Bu, ya, dengan, teman-temannya dan dengan ibu gurunya. Terima kasih Siap Ibu. Ibu. Iya, Terima terima kasih kasih Bu. sudah bisa curhat ya. Baik, Iya, assalamualaikum Ibu, sampai ketemu lagi nanti ya. waalaikumsalam.